Bayangkan sebuah ponsel yang dirilis pada tahun 2011. Di bagian depannya tidak ada tombol home, tidak ada tombol back, tidak ada tombol menu. Layarnya bersih, polos, seolah-olah melanggar pakem desain ponsel pada zamannya. Cara menggunakannya pun aneh untuk standar saat itu. Semua perintah dilakukan dengan mengusap layar, dari pinggir ke tengah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Tidak ada tombol fisik yang bisa ditekan untuk keluar aplikasi. Tidak ada navigasi tradisional, hanya gestur. Kedengarannya sangat familiar, bukan? Yah, persis seperti cara kita menggunakan iPhone X, iPhone modern, atau ponsel Android masa kini. Tapi ponsel ini melakukannya 6 tahun lebih awal, jauh sebelum Apple dan Android mempopulerkannya. Ponsel ini sangat cepat, multitaskingnya gila, sistem operasinya stabil, ringan, dan berbasis Linux murni. Banyak pengamat teknologi pada masanya menyebut ponsel ini sebagai salah satu ponsel terbaik yang pernah dibuat manusia, sebuah mahakarya teknologi. Tapi ironisnya, tepat di hari kelahirannya, perusahaan yang membuatnya sudah menjatuhkan vonis mati. Produk terbaik mereka sendiri sengaja dibunuh oleh orang tuanya. Pertanyaannya sederhana tapi menyakitkan. Kenapa? Kenapa ada perusahaan yang tega membunuh masa depan terbaiknya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke sebuah nama yang kini hampir terlupakan, tapi jejaknya masih kita rasakan setiap hari. Namanya adalah MeeGo, sebuah sistem operasi yang sering dijuluki sebagai The King Who Died Young, sang raja yang mati muda. Banyak orang hanya mengenal MeeGo lewat satu perangkat ikonik, Nokia N9. Padahal MeeGo jauh lebih besar dari sekedar ponsel. MeeGo adalah mimpi gila, sebuah ambisi besar untuk menyatukan seluruh perangkat elektronik pintar di dunia di bawah satu bendera, Linux. Ponsel, tablet, netbook, televisi pintar, bahkan sistem hiburan mobil, semuanya ingin disatukan oleh MeeGo. Untuk memahami betapa besarnya mimpi ini, kita perlu memutar waktu ke akhir tahun 2009 dan awal 2010. Dunia teknologi saat itu sedang berada dalam fase transisi yang kacau. Nokia, raja ponsel dunia asal Finlandia, sedang panik. Selama lebih dari 1 dekade, Nokia merajai pasar dengan sistem operasi Symbian. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Symbian sudah menua, tampilannya kaku, pengembangannya lambat, dan pengalaman penggunanya terasa kuno jika dibandingkan dengan iPhone yang baru muncul pada 2007. iOS terasa mulus, responsif, dan intuitif, sesuatu yang tidak bisa lagi ditandingi Symbian. Di sisi dunia lain, Intel juga sedang galau. Mereka adalah raja prosesor PC, tapi mereka gagal total menembus pasar mobile. Prosesor Intel dianggap terlalu boros daya untuk ponsel. Dunia mobile mulai dikuasai oleh arsitektur ARM, dan Intel tertinggal jauh. Dua raksasa teknologi yang sama-sama sedang terluka ini akhirnya bertemu. Nokia sebenarnya sudah bersiap. Mereka punya proyek rahasia bernama Maemo. Maemo adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan pada perangkat internet tablet Nokia seperti N800 dan N900. Perangkat ini sangat kuat, terasa seperti komputer mini di saku. Pengguna bisa membuka terminal, mengutak-ngatik sistem, dan menjalankan aplikasi layaknya PC Linux. Tapi ada satu masalah besar, Maemo terlalu teknis, terlalu rumit untuk pengguna awam. Sementara itu, Intel punya proyek bernama Moblin, sebuah sistem operasi Linux yang dirancang untuk netbook dan perangkat dengan prosesor Intel Atom. Ingat zaman netbook? Laptop kecil murah yang sempat populer sebelum tablet datang? Moblin lahir untuk dunia itu. Di ajang Mobile World Congress 2010 di Barcelona, sebuah pengumuman besar mengguncang industri. Nokia dan Intel naik ke panggung bersama dan mengatakan satu kalimat penting. Maemo dan Moblin akan digabung. Dari penggabungan itu, lahirlah MeeGo. Visi MeeGo tidak main-main. Ini bukan sekedar OS ponsel. MeeGo dirancang sebagai sistem operasi universal. Satu OS untuk ponsel, tablet, netbook, smart TV, dan sistem hiburan mobil. Dunia Linux bersorak.
Untuk pertama kalinya, ada sistem operasi open source besar yang didukung dua raksasa teknologi dengan dana besar dan berada di bawah Linux Foundation. MiGo dianggap sebagai Android versi yang lebih bersih, lebih elegan, dan lebih bebas. Jika Android dikendalikan Google, MiGo ingin dikendalikan komunitas. Di atas kertas, MiGo adalah tim impian. Nokia membawa pengalaman hardware dan desain. Intel membawa kekuatan prosesor dan industri PC. Linux membawa stabilitas dan kebebasan. Apa yang bisa salah? Jawabannya, banyak. Menggabungkan dua budaya perusahaan yang berbeda benua ternyata jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Developer Maimo terbiasa dengan sistem paket DEB seperti Debian. Developer Moblin menggunakan RPM seperti Fedora. Perbedaan teknis yang terlihat sepele ini memicu perdebatan panjang. Pengembangan berjalan lambat, deadline molor. Sementara mereka sibuk berdebat, dunia di luar tidak menunggu. Android berkembang pesat, versi demi versi dirilis semakin matang. Samsung mulai bangkit menjadi kekuatan baru. Apple merilis iPhone 4 dan mengguncang dunia. Nokia mulai kehilangan pangsa pasar dengan cepat. Mereka butuh penyelamat, dan mereka butuh sekarang juga. Di tengah kepanikan itu, Nokia melakukan langkah yang akan mengubah sejarah selamanya. Dewan direksi memecat CEO lama dan merekrut orang luar pertama dalam sejarah Nokia. Namanya Stephen Elop, mantan petinggi Microsoft. Awal 2011, Stephen Elop mengirim sebuah memo internal ke seluruh karyawan Nokia. Memo ini bocor ke publik dan menjadi salah satu dokumen paling legendaris dalam sejarah teknologi. Judulnya The Burning Platform. Dalam memo itu, Elop mengibaratkan Nokia seperti seorang pekerja minyak yang berdiri di atas platform yang terbakar di tengah laut. Jika diam, akan mati terbakar. Satu-satunya pilihan adalah melompat ke laut yang dingin dan gelap. Platform yang terbakar itu adalah Symbian. Laut dingin itu adalah Windows Phone. Pada 11 Februari 2011, Nokia resmi mengumumkan bahwa Windows Phone akan menjadi sistem operasi utama mereka. Dan MiGo? Di hari itu juga, MiGo diturunkan statusnya menjadi proyek eksperimen. Elop berkata Nokia hanya akan merilis satu perangkat MiGo sebagai bahan pembelajaran. Setelah itu, fokus penuh ke Windows Phone. Bayangkan perasaan ribuan insinyur yang sudah menghabiskan bertahun-tahun mengembangkan MiGo. Mereka baru saja diberitahu bahwa karya hidup mereka tidak punya masa depan. Intel merasa dikhianati, kolaborasi pecah. Tapi ada satu hal yang tidak Elop perhitungkan. Tim MiGo di Finlandia tidak menyerah. Mereka justru bekerja lebih keras. Mereka ingin membuktikan bahwa keputusan itu salah. Mereka ingin menunjukkan pada dunia apa yang dibuang Nokia. Maka lahirlah perangkat terakhir MiGo, Nokia N9. Ketika Nokia N9 diperkenalkan pada Juni 2011, dunia teknologi terdiam. Desainnya revolusioner. Bodinya unibody dari polikarbonat, warnanya menyatu dengan material, tidak akan pudar meski tergores. Layarnya menggunakan kaca melengkung 2.5D, sesuatu yang baru populer bertahun-tahun kemudian. Tapi bintang utamanya adalah antarmuka swipe. Tidak ada tombol, semua navigasi berbasis gesture. Geser dari pinggir untuk keluar aplikasi, geser dari bawah untuk melihat multitasking, geser dari atas untuk notifikasi, ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Semuanya terasa natural, intuitif, dan sangat mulus. Multitasking MiGo benar-benar gila. Puluhan aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa lag. Semua berjalan real-time di background, sesuatu yang Android pada masa Froyo dan Gingerbread bahkan belum bisa mendekati. Reviewer di seluruh dunia memuji Nokia N9. Mereka menyebutnya ponsel terbaik yang pernah dibuat Nokia. Lebih intuitif dari iPhone, lebih stabil dari Android. Tapi selalu ada satu kalimat pahit di akhir review. Ponsel ini luar biasa, tapi jangan beli karena sistem operasinya sudah mati. Ironisnya, Nokia sendiri takut dengan ciptaannya. Mereka tidak menjual N9 di pasar utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Mereka takut jika N9 laku keras, orang-orang tidak akan membeli Lumia berbasis Windows Phone. Nokia N9 menjadi anak haram.
Terlalu bagus sampai-sampai orang tuanya sendiri takut. Namun cerita Migo tidak berakhir di situ. Ketika Nokia membunuh Migo, ribuan talenta terbaik Finlandia kecewa dan pergi. Mereka mendirikan startup bernama Joya. Mereka mengambil inti Migo dan melahirkannya kembali sebagai Sailfish OS. Inilah reinkarnasi Migo. Sailfish OS mempertahankan filosofi gesture dan multitasking sejati. Bahkan mereka menambahkan fitur jenius yang dulu membunuh Migo, yaitu kompatibilitas aplikasi. Dengan teknologi Alien Dalvik, Sailfish OS bisa menjalankan aplikasi Android. Walau gagal sebagai ponsel massal, Sailfish menemukan pasar lain, pemerintahan-pemerintahan yang peduli privasi. Rusia, China, dan beberapa negara lain menggunakan Sailfish untuk perangkat resmi mereka. Migo hidup di tempat yang tidak kita lihat. Intel pun tidak tinggal diam. Mereka membawa sisa Moblin dan bekerja sama dengan Samsung melahirkan Tizen. Ya, Tizen yang hari ini hidup di Smart TV Samsung dan Galaxy Watch. Bahkan filosofi multitasking WebOS pun punya DNA Migo. Jadi Migo memang gagal sebagai produk, tapi sebagai ide dia menang. Gesture yang kamu pakai hari ini, swipe up untuk pulang ke home, double tap to wake, multitasking modern, semuanya punya akar dari Nokia N9 tahun 2011. Migo adalah pahlawan yang datang terlalu awal, di waktu yang salah, dan dipimpin oleh orang yang salah. Teknologi boleh mati, tapi inovasi hidup selamanya.